Mas Roni. Mas Andi. Ngopi ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Jadi selama perjalanan ngopi ngapak ini, satu hal yang menyenangkan adalah pembukanya itu kita minum kopi. Sambil ngobrol hal yang berdampak. Ngobrol sesuatu yang berdampak. Dan kopinya ini kan kopi Dieng. Kopi Kailasa. Kailasa. Binaan Bank Indonesia. Iya. Jadi kalau kita lihat hari ini banyak produk-produk yang lucu-lucu nih, Mas Roni. Walaupun rata-rata semua ada tulisan abon. Ada bumbu pecel. Oh, bumbu pecel juga. Ini ada abon, cap koki, ya dengan produk-produk nih. Abon ini kan favoritnya Mas Andi nih. Iya, abon itu di Maluku Selatan. Oh, itu Ambon. Garing. Ya, nggak lucu. Nggak lucu, tapi tolong ketawa ya. Ya. Soalnya ada teman saya orang bule nggak bisa bedakan antara abon dan ambon, kelapa dan kepala. Jadi kita suka godain dia karena dia orang asing dan nggak bisa bedain apa itu abon, apa itu ambon. Iya. Nah, hari ini tentu kita akan bicara mengenai siapa di balik produk-produk yang keren-keren ini ya. Betul. Jadi siapa tamu kita hari ini? Dan ini memang dari Purbalingga. Purbalingga. Yang biasa kita kenal pot sama bulu mata, ternyata ini juga ada abon. Gitu. Potensi di sana luar biasa ya. Potensinya luar Karena biasa. dulu kan kita undang Betul. pasangan suami istri Paris Fashion Week. Pak, dan ini yang asli. Ini asli. Yang maksudnya diundang secara Bukan resmi. Citayam Fashion Week. Citayam juga keren sih. Keren. Jadi Purbalingga ini talentanya besar sekali ya. Betul. Luar biasa. Pelaku-pelaku UMKM-nya juga adalah mereka yang menjadi lokal hero, ya, pahlawan-pahlawan lokal. Dan hari ini kembali lagi kita mengundang. Nah, kita undang ya. Ya. Orang ngapak, orang kepenak. Nonton ngopi ngapak buat kita jadi tertegun. Wow. Tertegun. Tertegun ya. Yuk kancah sedulur, kita saksikan sejenak koki sakti dari Purbalingga yang bisa bertahan sampai berdiri selama 54 tahun. Mengalahkan Nyonya Menir. Kita sambut Nyonya Novi. Oke. Mbak Novi, matur nuwun, terima kasih sudah hadir ya. Silakan duduk. Wah, orang Purbalingga lagi. Emang asli Purbalingga? Asli, saya asli Purbalingga. Oke, jadi soal 54 tahun itu benar atau tidak itu? Iya, jadi produksi itu mulai dari 1968. Dulu awal mulai membuat abon itu dari tahun 1968 itu. Dari ibu saya. Oh, ini jadi generasi kedua ini ya? Jadi awalnya dari ibu? Dari ibu, terus saya mulai gabung di 2005. Mulai gabung tuh pengertiannya apa? Wong anak dewe. Karena dulu saya ikut suami, ya, Pak. Oh, oke. Baru ikut cawe-cawe lah ya. Cawe-cawe, Tadinya ibu sendiri? Ibu dan bapak. Oh, ibu dan bapak. Ibu dan Bagaimana ceritanya ibu dan bapak bikin abon ini? Jadi awalnya itu karena ibu itu ibu rumah tangga. Di rumah hanya nunggu anak dan bapak itu dulunya supir. Jadi setiap hari kan bapak berangkat, kalau berangkat itu dulu itu sopirnya sopir mobil power, Pak. Jadi yang besar itu ya. Dan itu bisa pergi beberapa hari gitu ya? Jadi kan nggak pulang-pulang. Jalan kan rusak ya, Pak. Kalau power gitu kan jalan kan dulu kan memang. Power itu truk gitu bukan? Power itu kayak apa ya? Kayak yang belakangnya dulu itu fuso gitu ya, loh. Truk besar. Nah, jadi kalau pas bapak berangkat, ibu di rumah kadang uang sudah habis kan bingung. Sebentar bapaknya entah kemana. Kayak Bang Toyib dong. Nggak pulang-pulang. Terus jadinya ibu bahasa Jawanya itu polah ya. Bahasa ngapak itu polah di rumah, gimana caranya bisa menghasilkan. Tapi bisa dari rumah dengan masih menunggu anak-anak gitu. Tetapi karena ibu sendiri juga sebetulnya dulu itu pernah dititipkan eyang itu ikut eyang buyut. Jadi sedikit banyak kan pernah bantu eyang untuk bantu apa? Untuk masak. Eyang itu dulu kan jagal.
motong sapi. Oh, motong sapi. Jadi kadang kalau tidak habis kan dibikin untuk abon, dibikin untuk terik ataupun rendang. Kalau orang Banyumas itu terkenal kanyes, mungkin kenal ya kanyes. Sekarang nggak kenal kanyes. Teman-teman tolong bantuannya kanyes. Nanti saya cari deh kamusnya. Iya. Nah itu dulu makanan zaman dulu itu dibikin seperti itu, ngoten. Setelah ibu berumah tangga, terus ibu itu membikin tidak langsung abon, dari peyek, telur asin, Itu terus dijual keripik. ke tetangga Dijual, atau nggih. gimana? Tidak ke tetangga, nggih, karena dulu kan ibu di situ ibaratnya pendatang. Oh. Jadi jual kemana? Ke Eyang. Eyang kan tinggal di sini di Purwokerto. Oh, Punya toko. Dikirim ke Purwokerto, Betul. dijual di sini. Kirim ke Purwokerto ataupun dikirim ke toko-toko yang ada di Purwokerto karena ibu lebih banyak paham di Purwokerto, ngoten. Dan zaman dulu kan nggak seperti sekarang mudah sekali, Pak. Penjualan atau apa nggih. Kalau dulu kan masih zamannya dulu kan masih ada ras konvensional, konvensional sekali. Iya. Jadi masih harus luar biasa lah perjuangannya, ngoten. Nah, tapi sampai ke abonnya itu bagaimana? Jadi dicoba-coba, akhirnya tidak langsung jadi, Pak, karena kan ibu kan ditipu, nggih, daging yang nggak bagus gitu, abon daging yang bagus, oh ini pakai ini, ternyata daging punuk, ternyata daging nggak cocok kayak gitu, karena memang kalau untuk daging kan memang harus murni daging yang bagus ya, yang kualitas satu. Tapi ibu waktu itu belum tahu mana yang bagus, mana yang cocok, bagian mana yang tepat gitu nggak? Betul, tidak tahu. Karena kan ibu nggak pernah nggih. Jadi jagal. Nggak tahu. Oke, terus? Akhirnya ya itu sambil jalan, Pak, sambil jalan, sambil cari. Kalau zaman sekarang kan orang kan bisa lihat di Google apa ya. Kalau yang dulu kan tidak ada. Nggih, tanya-tanya ke siapa kayak gitu. Nah, udah mulai bikin abon, terus pas Bapak kondur gitu, terus ya ngobrol cerita sama, terus oh lah ini nih bagian paha yang bagus gitu. Kata Bapak. Kata Karena Bapak ngerti ya, betul, daging yang tepat itu yang mana. Betul. Jadi terus akhirnya ya itu bikin abon, terus karena waktu itu kenapa kok jadi ke abon, tadinya kan ada keripik peyek nih. Jadi karena ada seorang ibu yang kesulitan memberikan asupan protein daging ke anaknya, karena kan kesibukan si ibu ini. Jadi akhirnya ibu bikin abon. Jadi tadinya ya belum ngerti untuk abon atau enggaknya, masih meraba-raba, ngoten. Terus oh ya udah coba tak bikin-bikin, ngoten. Setelah dibikin-bikin akhirnya ya seperti abon yang sekarang, jadi bikin yang garing, crispy gitu, tapi belum sesempurna sekarang lah, Bang Andi. Iya. Nah, mulai berjalan seperti itu, permintaan itu mulai dari pertama pesanan itu dari Pertamina. Nah, awal bisa berdirinya Abon Koki sampai sekarang ya dari itu. Jadi dulu mulainya itu dari pakai karena kan tidak punya alat masak, Mas Andi. Jadi di bawah pohon, nangka, ada batu 3 kayak gitu, yuk goreng. Masih seperti itu sekali, kayak gitu. Nah, alhamdulillah semakin berjalan, sudah semakin permintaan dari Pertamina itu awalnya yang membuat naiknya Abon Koki. Oke, terus kemudian lebih fokus ke abonnya. Lebih fokus. Kenapa namanya Abon Koki? Saya pernah tanya ke ibu, kenapa kok koki gitu ya? Koki karena asumsi ibu itu dulu itu tukang masak ya koki, gitu. Ya, karena saya jadi ibu yang kasih nama ini ya? Iya, ibu. Dia nanya, Bu, kok ibu dulu sudah tahu ada gambarnya? Kalau zaman sekarang itu brand, Bu, kayak gitu ya. Karena kan ibu kan dulu ini nggak. Jadi ibu ini visioner. Iya, betul. Saya tanya, Bu, kalau orang bikin-bikin, biasanya itu yang penting bikin, dikemas, sudah dititip-titipan, nggak ada. Kenapa ibu kok ada sudah gambarnya, tahu harus ada brandnya, ada ininya, gitu kayak gitu. Namanya kalau sekarang itu namanya brand kayak gitu, ada logo itu. Ya, Bu, orang ngerti, gitu katanya. Visioner, ya.
Jadi karena dulu itu ada plastik gambar seperti itu katanya. Iya, nggak bisa ngarang-ngarang, pokoknya yang ada itu deh. Itu di sablon plastiknya biasa. Sablon, Iya. betul, di sablon. Oke, saya kebetulan dulu tinggal di kampung di sebelah pabrik plastik. Saya suka curi-curi untuk terjun payung gitu loh. Oh iya. Kita gunting. Nah, itu saya lihat itu di sablon gitu kan, seret-seret itu capek terus dijemur. Ya. Nah, itu yang kami curi, Bu, untuk bikin terjun payung gitu. Ya. Oke, jadi kalau dilihat dari perjalanan, terus Mbak Novi kan kemudian ikutan. Nah, dengan Mbak Novi sebagai generasi kedua, perubahan apa yang Mbak Novi lakukan? Perubahan dari bisnis lama menjadi bisnis baru, pasti kan banyak perubahan dan penyesuaiannya, Pak Nggih. Karena bagi kami itu awalnya dulu kan kayak masih tradisional sekali. Jadi dari sisi proses produksi, dari sisi manajemennya, SDM-nya seperti itu. Karena di Abon Koki jangan sampai kita mengorbankan karyawan dan mitra strategis kami. Karena waktu itu Ibu sudah punya karyawan? Sudah. Ibunya Mbak Novi? Sudah. Oh, berapa banyak itu? Itu kalau produksi yang sekarang itu 15. Yang waktu Ibu sebelum Mbak Novi? Mulai permintaan dari Pertamina itu sudah mulai banyak, Pak. Jadi kalau yang sekarang ke saya itu lebih semi ke ada mesin. Oh, sudah mulai mesin. Mulai Nah, mesin. Mas Roni, saya mau tanya nih soal literasi keuangan ya. Kalau zaman dulu, ibu-ibu atau pedagang-pedagang ya, itu kan mencampur adukan antara uang bisnis, uang usaha dengan uang rumah tangga. Betul. Nah, bagaimana Mas Roni melihat soal ini dan perkembangan sekarang ini? Iya. Jadi tadi kan ada cerita juga ya, bagaimana dibantu oleh Pertamina, ada permintaan segala macam. Nah, kita dari BI juga melihat, memetakan ada UMKM yang punya potensi. Nah, itu yang masih potensi itu kadang-kadang masih mencampurkan antara dapur dengan bisnis. Yang di sini kesulitannya adalah sulit untuk mendapat bantuan dari perbankan biasanya, karena kan nggak tertata. Laporan keuangannya nggak jelas, kacau. Betul. Nah, makanya BI buat namanya aplikasi SIAPIK. SIAPIK. Itu aplikasi apa ya? Aplikasi untuk membantu para UMKM, ini free aplikasinya. Untuk dia belajar membukukan keuangan dengan mudah. Gitu. Ya tulis, tinggal masukin input, nanti akan di-generate laporannya. Nah, itu yang akan mengangkat dari UMKM yang potensi menjadi UMKM sukses istilahnya. Gitu. Dan sepertinya kalau udah lihat Abon Koki udah 54 tahun, harusnya udah masuk ke level sukses ya, karena udah lebih profesional ya sekarang ya, seperti itu. Jadi si APIK ini pertama memudahkan sistem pelaporan keuangannya ya, penataannya lah ya. Dengan demikian diharapkan dia punya akses untuk mendapatkan kredit atau pinjaman untuk pengembangan usahanya. Betul. Karena di perbankan nanti akan jadi persoalan kalau kacau balau ya. Laporan kita nggak tahu untungnya berapa ya. Labanya nggak jelas dan seterusnya. Betul. Nah, jadi apakah itu termasuk yang diberesin sama Mbak Novi? Iya, betul Pak. Jadi bisnis lama itu kan pasti kan asal jalan ya. Jadi tidak ada keuangan, pembukuan atau tidak ada. Jadi itu pun yang di kami akhirnya ada pembukaannya lebih jelas, pemasarannya juga yang tadinya hanya offline sekarang juga ada online juga kayak gitu. Jadi memang kita ada timnya untuk yang pembukuan itu ada. Saya juga mendengar tuh ada pesan dari Ibu katanya ya, untuk menjaga karyawan jangan sampai dengan adanya mesinisasi mengurangi jumlah karyawan. Nah, itu gimana itu? Satu sisi yang biasa ya, teknologi ini katanya nanti akan mengalahkan manusia. Betul. Nah, kalau di Koki ini, di Abon Koki bagaimana itu? Betul. Jadi memang dari perubahan itu memang ada sisi-sisi yang memang harus kami jaga, terutama untuk karyawan dan mitra strategis kami, ya Pak, karena konsep bisnis kami adalah tumbuh dan berkembang bersama. Jadi salah satunya ya yang seperti yang itu, pemotong daging itu sudah 2 generasi, kita pun 2 generasi, kita sudah kerjasamanya lama kayak gitu. Nah,
seperti yang ditanyakan tadi sama Mas Roni itu, memang awalnya itu seperti ini ceritanya. Saya itu studi banding ke teman UKM. Di sana karyawannya itu sudah maju-maju karena anak muda, visioner sekali gitu. Nah, karena saya main ke sana kan, sini kan wes caranya, wah saya pulang mau tak terapan seperti ini kayak gitu semangatnya kan sudah ini kayak melakukan perubahan total. Perubahan yang gitu ya. tua-tua minggir. Tapi apa yang terjadi? Nah, saya pulang, saya cerita sama ibu. Ibu, kemarin itu saya seperti ini ceritakan. Ibu hanya mendengarkan dan tidak terlalu banyak berkomentar. Besoknya saya ditelepon sama ibu. Saya datang ke ibu bilang, "Vi, nek kowe mau yang seperti itu silahkan, tetapi itu untuk timmu." Kayak gitu. Kalau ibu pesan yang seperti ini, yang sekarang itu masih bisa dipertahankan karena mereka itu banyak menggantungkan dari hidup di sini gitu. Karena beberapa karyawan kami memang ada yang berkebutuhan khusus, Bang Mas Andi. Jadi mereka ada yang setiap harinya harus minum obat. Karena kalau boleh dibilang mereka kalau tidak minum obat mereka itu kekurangan enzim. Jadi kayak ember bocor nggih. Ember bocor setiap hari itu ember ini harus penuh airnya. Jadi keran ledeng harus nyala, keran ini obatnya. Gitu. Dia harus Jadi setiap hari harus minum obat. Harus minum obat. Nah, kalau mereka itu tidak bekerja, dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk beli obatnya? Gitu. Nah, ada juga yang orang yang sudah tua, mereka tidak punya anak, tidak punya suami, gitu. Biasanya kalau mereka itu ikut keluarganya atau keponakan atau apa, kayaknya kok kurang dihargani ya. Jadi dianggap beban. Tidak jadi beban, tidak ada hargai gitu. Jadi mereka masih bisa bekerja, malah biasanya mereka itu yang datang minta uang kayak gitu. Nah, ada juga yang karyawan kami yang difabel juga, yang akhirnya mereka juga bisa sampai beli rumah juga seperti itu. Nah, ini antara kearifan dan bisnis ya. Jadi ibu melihat dari perspektif bahwa ini adalah pemberdayaan. Jadi kalau digantikan oleh mesin atau anak-anak muda yang lebih produktif mungkin, maka sisi ini yang kemudian hilang ya. Nah, bagaimana itu kemudian Mbak Novi, komprominya di mana itu? Jadi kalau yang kayak mereka itu bekerja dengan sesuai kemampuan mereka, Pak, Mas Andi. Jadi kayak misalnya mereka yang tidak harus berdiri, tapi bisa dikerjakan dengan duduk. Misalnya kayak seperti kami ngelas abon, kan sambil duduk. Nah, mereka bisa bekerja yang seperti ngelas. itu. Iya. Apa ini namanya? Saya pikir pakai ngelas. Abonnya dilajis. Langsung angus. Ini mesin ya? Atau pakai tradisional juga? Kan dulu pakai lilin itu nutupin plastiknya. Dulu pakai lilin ya. Sekarang pakai mesin. Itu, ya pakai mesin. Mesin sederhana ditutup ya. Mesinnya kami pun ada yang continuous, ada yang manual juga. Jadi ini masih bisa dikerjakan oleh mereka yang seperti itu gitu. Atau dengan kayak kita membutuhkan kan bahan baku rempahnya kan banyak. Bawang, berambang, kupas mereka bawang. Yang mengupas seperti itu. Itu masih bisa dikerjakan oleh tenaga-tenaga. Tapi ada kombinasi dengan anak-anak muda yang lebih produktif itu. Betul. Dan mesin ya? Iya. Mesin apa yang dipakai nih? Kayak penggoreng pasti anak-anak muda untuk yang menggoreng karena untuk berbahaya, waktu, risiko ya. Resiko. Jadi karena waktu kan membedakan waktunya, kalau mereka kan mungkin masih kurang paham ya. Jadi mereka pun waktu masih itu bisa durasi masaknya gitu, penggorengan. Jadi kalau yang mereka itu bisanya yang ngemas, masukkan ke plastik, yang seperti itu. Ini ada pertanyaan penting nih, Mbak Novi. Tadi ada ngomong mesin, itu bantuan dari siapa? Apa beli sendiri itu? Kalau mesin itu memang kita masih ada semi manual. Justru kemarin kami waktu ini saya cerita masa pandemi ya Pak J. Pas pandemi itu kemarin kita sempat memang turun, permintaan itu sempat turun. Akhirnya saya bingung karena kondisi kan orang tidak ngerti seperti apa ya. Nah, pemotong daging itu minta harga naik.
terus kondisi kayak gini kok naik kayak gitu ya, sama aja kita bunuh diri bareng gitu. Apa sih permasalahannya? Gitu. Akhirnya mereka cerita, Mbak, daging yang nomor 1 itu masuk ke Abon, tetapi nomor 2 dan sekiannya itu semuanya retur saya masuk kulkas gitu. Karena yang tadinya masuk ke rumah makan dan bakso sepi semua. Semuanya tutup. Ordernya gitu, berhenti. tutup sama sekali. Jadi kan akhirnya tidak bisa menjual. Yang tadinya kelilingan sayur pun mereka tidak jualan, ngoten. Dan terserap besar itu di bakso. Akhirnya saya bilang, oke, kalau seperti itu tak ambil daging yang nomor 2 yang tidak untuk Abon, itu saya bikin bakso. Jadi waktu itu jual bakso setengah kilo bungkusan, bonusnya kaldu sapi dari godogannya daging Abon. Nah itu yang saya jual. Nah kaldu sapi ini kan untuk pemancing ya, orang untuk karena bonus kayak gitu bonusnya. Nah itu alhamdulillah permintaannya banyak. Dengan demikian nggak perlu naik harga yang nomor 1 ini. Nggak naik harga. Nah, karena ini diserap juga oleh Mbak Novi. Karena diserap. Nah, karena waktu itu kami itu terus permintaannya kan naik, Pak. Jadi justru malah kota-kota terdampak mereka itu panik. Jadi pelanggan-pelanggan kami yang di Jakarta, di Bogor, Bandung itu panik, gitu. Mereka justru membelinya itu banyak. Untuk stok. Untuk stok. Ada juga ibunya beli banyak, dikirim ke anaknya yang di Jakarta, bagi-bagi gitu ke anaknya, gitu. Nah, dengan adanya permintaan naik, dagingnya sulit, kan saya juga kesulitan. Dengan dibantu dengan adanya bakso, bikin bakso, waktu itu saya hanya berpikiran, gimana caranya saya menolong yang masuk daging ke saya. Seperti itu. Hanya itu aja. Karena saya, kalau ini nggak jalan, saya juga nggak bisa jalan. Kayak gitu kan. Harga terlalu tinggi. Harga terlalu nggak nutup ya. Gitu. Sama-sama kondisi sedang susah gitu. Permintaan luar kota yang bakso itu banyak. Saya tidak bisa karena saya tidak punya freezer, karena saya produknya semuanya kan kering. Nggak punya freezer. Dan nggak tahan lama. Nggak tahan lama, repot gitu. Akhirnya saya hanya waktu itu bisa memenuhi yang di dalam kota, Purbalingga, Purwokerto, seperti itu aja. Nah, ibaratnya pikiran udah adem ya Pak ya. Ini sudah nolong, tetapi kan saya mikir, masa ya saya gini terus gitu. Dalam arti itu, bakso kalau nanti saya pameran kan nggak bisa. Dibawa pameran repot gitu. Rusak lah. Akhirnya kita inovasi produk. Ada namanya terik daging. Nah, terik daging itu sebetulnya dulu pernah jaya pada masanya dulu di Purbalingga. Terkenal terik daging itu. Tetapi sekarang orang tidak mengenal adanya terik daging kayak gitu. Nah, itu yang kita angkat. Nama terik daging itu, produk terik daging. Terus kita masih kesulitan karena itu kan berkuah. Nanti masuk ke freezer lagi. Nah, akhirnya kita kerjasama dengan di Jogja untuk pengemasan. Kita kemas dengan kaleng. Nah, alhamdulillahnya sudah tersolusikan ini untuk yang terik daging. Tetapi perjalanannya sini saya kerepotan lagi untuk pengurusannya izin. Karena kalau kaleng lebih ribet. Gitu. Nah, akhirnya bingung ya. Terus kebetulan kami dapat kemarin bantuan dari Benih Baik. Coba diulang Bu, diulang. Supaya gini Bu, selama ini kan bantuannya selalu dari Bank Indonesia. Nah, jadi hari ini satu-satunya, jadi tolong diulang lah. Bantuan dari Benih Baik ya. Nah, sebenarnya bukan Benih Baik yang bantu Bu, itu biasanya dari donatur. Tapi melalui Benih Baik, kita juga punya program untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota atau pelaku usaha UMKM. Tapi terima kasih Bu. Sebenarnya saya mau berterima kasih sama Mas Roni karena dia yang mancing-mancing. Ini kura-kura dalam perahu Bu. Sebenarnya dia udah tahu tapi dia pura-pura tidak tahu. Jadi itu salah satu strategi ya. Jadi divakum sehingga lebih awet dan pasarnya lebih luas. Lebih luas lagi. Jadi saya kasih catatan dikit Mas Roni. Jadi ini saya ulang, saya sering sampaikan cerita ini, tapi ini penting karena waktu saya ketemu Pak Jokowi ngobrol begini Bu, salah satu yang diceritakan Pak Jokowi, dia pernah makan pisang goreng, dia bilang enak banget. Tapi pisang goreng itu kalau dibawa pulang ya rusak ya atau tidak bertahan lama.
Jadi dia kepikiran, dia bilang ini harusnya kalau dikemas di vakum tadi, pertama awet, jadi di rumah tinggal digoreng, gitu kan. Jadi Pak Jokowi kepengen, wah dimakan di rumah ini enak, tapi kalau dibawa pulang rusak. Nah sehingga dia pikir kenapa nggak yang mikro-mikro ini dibantu untuk kemudian ya tadi pasarnya lebih luas, produknya lebih tahan lama. Betul. Jadi ini strategi untuk memperluas pasar ya sebenarnya. Nah, kalau di Bank Indonesia, ini lepas dari benih baik, kalau di Bank Indonesia hal-hal ini juga jadi perhatian ya, bantuan-bantuan seperti ini ya. Betul. Bahkan tidak hanya tadi terkait dengan produksi, tapi kita juga dalam konteks pameran. Pameran, betul. Dan tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Jadi nanti Singapura kami pernah, Pak. Betul ya. Oh, pernah dibantu Bank Indonesia. Pameran di Singapura. Nah, coba diulang, Bu. Oke, jadi tapi ini menarik. Nanti mungkin di sesi berikutnya kita akan kupas karena ada kaitan dengan inflasi. Strategi dengan inflasi. Tapi nanti kita omongin lagi setelah kita akan mencicipi produk-produknya nih. Karena ini pasti emang ada kesempatan kita. Pasti. Kalau gitu sebelum kita ngaso disik, kita cicipi dulu. Kita cicipi dulu ya. Mana yang boleh kita atau mana andalan? Ada yang bisa dicicipi nih. Iya, di antara andalan. Bisa. Ada bentuknya saset. Wah. Jadi ini kalau yang sapi, ini yang kelapa. Oh, kelapa. Ada kelapa maksudnya apa? Serunding. Oh, serunding. Serunding dengan abon kelapa. Jadi ini salah satu yang kita lihat perubahan yang signifikan ya, Mbak Novi ya. Kalau Ibu tadi udah visioner ya. Dengan kemasannya. Tapi hari ini dengan teknologi yang berkembang dan jadi murah ya, itu kemasannya seperti ini ya. Betul. Oke, terus ini? Ini juga. Itu dengan tabung. Kok sampai bumbu pecel? Jadi gini, ada berapa produk dari Cap Koki yang sekarang ada di pasar? Sekarang ada abon sapi, abon kelapa atau serundeng, bumbu pecel, kering kentang, dan terik daging. Enak-enak semua ini. Oke, nanti saya akan coba cari ya. Saya minta istri saya cari bumbu pecel. Saya ini doyan banget pecel. Dan saya itu... Mas Andi, silakan dicoba. Saya akan coba. Iya, penting ini. Ini apa ini? Tadi yang mana? Ini yang abon sapi. Abon, iya. Emang selain abon sapi ada abon apa? Abon kelapa. Sebetulnya serundeng. Oh, serundeng. Itu kita rebranding karena serundeng ini mempunyai nama banyak, Mas Andi. Jadi serundeng ini kalau di Bali itu namanya sawur. Setiap hari itu orang itu kalau sembahyangan itu harus ada serundeng. Di mana? Di Bali. Bukan nggak boleh makan itu. Serundeng kelapa. Oh, kelapanya. Saya pameran di sana 2 hari, kok nggak ada orang yang beli kayak gitu. Terus saya bilang, ini apa? Serundeng, sana nggak tahu serundeng. Setelah mencicipi, oh Bu, kalau di sini namanya sawur gitu. Dan ini permintaannya besar untuk sembahyangan. Jadi satu orang itu bisa sampai bikin 150, wajib ada itunya, sawurnya itu, gitu. Kranjis sekali loh Bu ini. Kancah sedulur nih. Ini. Jadi patut dicoba yang belum pernah. Ini yang anak-anak jadi suka juga ini ya. Iya Pak. Iya, crunchy. Oke, kalau gitu kita ngaso fisik. Supaya kita makannya banyak, nggak ketahuan penonton. Betul. Ya, Mas Roni, supaya kita makannya banyak dan tidak kelihatan penonton, kita ngaso disik, ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Halo Kancah Sedulur, Nyong Mas Roni, Nyong Mas Andi, ajak lale, nonton dewek, neng ngopi ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Semakin seru nih Mbak Novi ya. Karena kami berdua ini selalu merasa terinspirasi kalau ngobrol seperti ini. Bank Indonesia kan punya banyak sekali mitra-mitra binaan ya, atau mitra-mitra yang didukung, disupport ya. Nah, ini yang membuat kita merasa bahwa apa yang dilakukan oleh BI, apa yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk mensupport
teman-teman dari usaha kecil kemudian berkembang dan bahkan sudah mulai pameran di luar negeri ya. Betul, J. Nah, tapi saya mau ke Mas Roni dulu. Jadi kalau bicara tentang mitra-mitra yang didukung, ya, dukungannya itu apa saja yang diberikan kepada UMKM biasanya? Iya. Jadi kita pakai framework, ada KKP istilahnya, Mbak Novi. Jadi ada korporatisasi, bagaimana kita mencoba menggabungkan beberapa UMKM biar punya kekuatan yang lebih strong kalau dia gabung dalam satu entah asosiasi, koperasi, bahkan mungkin komunitas, PT gitu ya. Kemudian ada lagi, nah dalam situ, dalam korporatisasi tentu ada pelatihan juga untuk bagaimana bergabung seperti itu. Nah yang kedua kayaknya adalah kapasitas. Nah capacity building ini macam-macam. Mulai dari tadi packaging gitu ya. Mulai dari sertifikasi, digitalisasi, berbagai macam pelatihan dan pendampingan. Sepaket itu. Nah terakhir itu nanti fasilitasi pembiayaan. Biasanya setelah udah punya kecantikan gitu ya dalam sisi keuangan, bisa sisi ikut bisnis, beauty contest, bisa beauty contest. Kita serahkan ke perbankan kan, tentu untuk mendapatkan pembiayaan seperti itu. Biasanya udah mau besar ya mau nggak mau harus ada pembiayaan. Kalau mau apa terus berkembang. Nah, Mbak Novi, ini yang sering terjadi pada UMKM. Ada yang merasa udah nggak perlu lagi untuk dibesarkan lagi. Ada yang merasa cukup segini aja, udah nggak usah pusing lagi gitu loh. Misalnya untuk pinjaman atau akses pendanaan dari bank. Seberapa besar tantangan yang dihadapin oleh Mbak Novi untuk mengembangkan ini, dan bagaimana pandangan generasi waktu Ibu? Ibu dulu pernah nggak kepikiran untuk mengembangkan sebesar ini atau udahlah secukupnya, yang penting ada rezeki, kita udah mempekerjakan beberapa orang dan itu cukup. Nah, kalau generasi kedua bagaimana melihat ini? Kalau untuk yang generasi kedua ini memang kita berkeinginan untuk lebih luas lagi pemasaran ya, Mas ini Andi. Jadi kalau zamannya Ibu dulu itu kan masih yang penting saya bisa jalan bertahan aja itu sudah untung. Bagus, seperti itu ya. Sudah bertahan aja sudah untung gitu. Nah, kalau yang kami sekarang ini memang kami untuk bisa pemasarannya untuk lebih luas lagi. Salah satunya ya yang kami pernah ikuti pameran yang ke Singapura. Itu yang kita pernah ikuti juga yang dari Bank BI gitu. Salah satunya untuk pemasaran kami untuk bisa lebih luas sampai ke sana seperti itu. Pasti yang ini legalitas nih. Jadi legalitas yang pasti untuk kita keluar. Pengertian legalitas itu apa? Legalitas itu jadi kami sudah mempunyai HACCP untuk produk kita bisa diterima di sana, terutama untuk makanan kan memang harus standar HACCP. Iya, nggak gampang itu. Dan kami juga sudah memiliki ISO 22000 2018 itu yang terbaru. Keren. Gitu, itu salah satu kami produk kami agar bisa diterima di negara di luar seperti itu. Gitu. Jadi kalau untuk produk yang lainnya, alhamdulillah kami insya Allah bisa lah untuk ke pasar untuk keluarnya. Nah, ini kan pemerintah sekarang memang mendorong ya, bagaimana agar UMKM itu juga sudah punya akses untuk ekspor ya ke beberapa negara. Tapi dari pengalaman ya, standar kualitas atau standar yang diminta oleh negara-negara pengimpor ya barang-barang itu apa yang biasanya berat atau yang sulit dipenuhi? Kalau di kami sendiri, kalau untuk produk olahan daging memang untuk keluar sulit ya, Bang Andi, Mas Nuroni juga, karena kan daging di sana lebih murah dibandingkan di sini. Seperti kayak di Nigeria aja, di sana daging sekilonya cuma 50.000. Di sini? Di kita sampai 140. Gitu. Tapi kan sudah ada value added-nya, artinya sudah ada nilai tambahnya. Itu tidak juga, atau tantangannya memang soal harga ya? Tantangannya kita memang di harga. Satu itu kita masuk ke negara-negara yang memang bisa menerima produk kami. Satu itu. Kedua, biasanya yang seperti produk kami bisa keluar itu dari mereka yang mengurus izinnya.
agar produk kami bisa masuk ke sana. Ke negara mereka. Mereka yang mendaftarkan izinnya dari mereka. Ada nggak dari calon importer ini ya, mereka yang membeli mempertanyakan proses pembuatannya? Ini kan maaf ya, saya kadang-kadang lihat di UMKM terutama yang mikro itu kadang-kadang potong bawangnya itu di lantai ya, meraciknya di lantai, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai tutup kepala dan seterusnya. Dan airnya mungkin air mentah yang diambil dari sumur dan seterusnya. Jadi ini kan nggak memenuhi persyaratan. Nah kalau Mbak Novi melihatnya bagaimana? Ya, memang jangankan untuk buyer luar negeri, Mas Roni dan Pak Andi. Jadi di dalam pun kita sertifikasi HACCP itu pun mereka sudah ngecek ke lokasi, lihat sarana kita, bahan yang kita gunakan, meja ataupun alat-alat yang kita gunakan itu stainless food grade atau tidak. Oke, sampai di situ ya. Sampai di situ. Jadi kalau tempat produksi itu sudah berstandar HACCP, pasti yang seperti itu kita sudah dilewati. Terpenuhi. Karena kemarin kita pernah sertifikasi, kita perpanjang yang HACCP, itu sempat karyawan kami kan memang ada yang berkebutuhan. Mereka habis nyuci, sudah ditaruh di rak, karena saluran airnya itu tersumbat, jadi dia lepas, dibersihkan, dirapikan. Kebetulan pas audit kami itu audit dari Sukovindo-nya. Nah, dia ngecek semuanya. Sudah gitu, Paknya itu jongkok. Loh Bu, ini airnya buangnya kemana? Ya ke bawah Pak, karena kan saya nggak ikut jongkok. Ya ke bawah Pak. Loh ini kan habis dipakai. Kok ini airnya nggak basah kemana-mana? Ya kan karena ada alirannya ke bawah. Di mana ya Bu? Saya ikut jongkok. Loh iya di mana selatan? Hal seperti itu saja menjadi perhatian. Temuan Pak. Jadi temuan gitu. Padahal loh kok bisa ya? Karyawan tak tanya, nggak ada yang tahu Bu, nggak ada. Lah siang-siang dia bilang, Bu ini ya Allah ya Rabbi. Kamu tuh yang nyopot. Tapi saya seneng ini Mas Roni dengar cerita ini. Saya ini mungkin berburuk sangka ya. Saya wartawan tuh selalu nyari-nyari kesalahan, pokoknya cara pandang saya itu agak pokoknya curiga aja. Saya selalu berpikir ini cuma sertifikasi ini akal-akalan aja. Asal orangnya datang, dikasih duit, dikasih tanda tangan, selesai, oke beres. Ternyata tidak ya. Tidak, ini serius ya. Betul serius. Nah, ini membesarkan hati saya, Bu. Atau Mbak Novi, maaf. Membesarkan hati saya, Mbak Novi. Kenapa? Artinya sekarang saya yakin begitu ada stempelnya soal sertifikasi ini, saya tenang. Psikologi saya tenang. Jadi saya berani makan. Kadang-kadang saya makan makanan enak, tapi ini bikinnya gimana? Jangan-jangan gitu kan? Kami yang didatang aja juga deg-degan, Pak. Ya dan ini tidak hanya tenang buat kita yang konsumsi, dan kita pede untuk menjual, mereferensikan. Betul. Kadang-kadang apa yang kita rasa enak, begitu kita kirim ke teman bilang ini bener nggak produksinya, prosesnya, saya bilang rewel amat. Tapi ini karena dikonsumsi masuk ke dalam tubuh, jadi concern orang untuk ini jadi tinggi, Bu. Ya kecuali barang-barang yang kita pakai gini ya sudahlah. Tapi kalau masuk ke tubuh kita harus yakin bahwa prosesnya aja udah bener nih. Oke, jadi tenang ini saya sekarang. Berarti saya bisa beli banyak-banyak nih ya. Meja itu kan 2 tingkat, Pak. Jadi 2 tingkat, tim auditnya itu jongkok, dia yang bawah, nggak yang atas. Jadi yang bawah dipegang kayak gini. Dan itu pun biasanya yang dirapi nih. Kita mau diaudit cepet rapi-rapi. Ternyata ada celah. Jadi ada juga beberapa menteri yang cerita ke saya, dia kalau datang ke satu daerah itu diarahkan oleh protokol ini dari pemerintah daerahnya ke arah sini. Dia bilang enggak, saya mau ke arah sini. Wah, kacau balau. Karena yang di sini biasanya masih berantakan. Yang di sini udah diatur kan, jalannya bagus, semuanya lancar. Jadi itu betul juga ya, bukan di atas yang diginiin tapi bagian bawahnya ya. Jadi jadi saya senang ini, serius ini berarti ya. Jadi kalau menurut kami, Bang, itu kalau sertifikasi itu kan hanya ibaratnya kayak kita ada di logo ya. Sebetulnya yang penting di kami adalah budayanya. Jadi budaya yang diterapkan di sertifikasi itu kan memang ketat sekali ya.
cara membersihkan seperti apa, dan itu budaya itu yang harus kami sampaikan ke karyawan gitu. Jangan sampai hanya sertifikasi tapi tidak dijalankan gitu. Jadi itu lebih ke budaya di kami sih. Kalau di saya sebetulnya untuk budaya, untuk ke karyawan, budaya kerja ya. Oke, tadi kembali ke berapa banyak produk apa tadi? Ada abon sapi. Iya. Ada. Dan abon sapi ada yang pedas, sedang, dan macam-macam ya? Pedas dan original. Oh ini, ini original, itu tadi pedas ya? Ya, ini ada abon kelapa. Abon kelapa ini sebetulnya rebanding kami dari serundeng. Serundeng? Serundeng kelapa. Jadi ngiler nih. Dan ada kering kentang. Oh, ini yang kering kentang. Coba kita coba dulu. Coba dulu. Ini sebenarnya di belakang layar itu Mas Roni udah makan sampai lihat habis nih. Iya, saya nunggu sampai kamera ada baru saya nyoba, Bu, supaya kelihatannya ada actionnya. Ada juga ini kita bumbu pecel. Ya? Ini apa kentang ya? Kang dulu lihat. Ini kan agak beda ya. Logo yang di sini sama. Ini bisa cerita nggak sedikit? Ya, ini kalau ini logo awal kita itu seperti ini. Ini logo awalnya seperti ini. Kita kemasan yang ada di pasar itu kemasan yang seperti ini. Kalau kemasan yang pouch kayak gitu, kita sebetulnya mengikuti pasar karena anak-anak muda sekarang kan pengennya yang praktis, yang bisa dibuka dan ditutup lagi. Nah, tapi nggak apa-apa itu ya, kita buat desain baru, ada komplain dari masyarakat. Pasti ada. Jadi kalau toko-toko atau pasar yang sudah mengenal ini, kita masih menggunakannya ini karena pernah kita ganti sedikit. Di sini kita beli aksen merah biar warna kokinya timbul, itu kembali semua, katanya palsu. Dan kalau kami pameran pun kami masih membawa kemasan yang seperti ini. Untuk menunjukkan bahwa ini sebenarnya asli, ini turunan terakhirnya. Iya, jadi segmentasinya anak muda. Beda, anak muda. Jadi luar biasa ya, pengaruh ya. Pengaruh. Jadi begitu berubah sedikit orang ragu ya. Betul. Oke, tapi ya memang itu soal mengedukasi pasar aja, promosinya ditingkatkan ya. Betul, jadi ada yang mengatakan, Bu, wong produknya itu sudah kemana-mana, kok masih pakai yang plastik kayak gitu. Nggak kemasan yang bagus-bagus aja, Bu, kayak gitu. Lah saya bilang, lah saya kalau melepaskan ini bunuh diri. Wong ini yang sudah dikenal oleh pasar ya. Sudah dikenal pasar yang ini. Jadi kalau ibunya bilang anaknya, kamu beli abon sapi cap koki, ingat ya, yang ini ya, jangan yang koki-koki lain, mungkin palsu. Karena di negeri ini kan begitu ya, ada satu sukses, wah, kemudian penirunya tuh banyak sekali ya. Followernya. Baik, kalau dari perjalanan usaha, dari orang tua, ibu, sampai ke Mbak Novi, tantangan terbesar menghadapi pasar yang sekarang ini apa? Kalau tantangan yang terbesar kami saat ini, Pak, untuk pemasarannya kami online dan offline. Oke. Ya, Mas Andi, kita sekarang prosentasenya lebih banyak yang pembelinya dari online atau offline? Kita masih di offline. Oh, oke. Berapa persen itu kira-kira? Sekitar 70-30. Oh, jadi 30-nya ini online, tapi 70 offline. 70-nya offline. Kami baru fokus di online itu waktu pandemi. Jadi sebelum dipaksa. Apa kesulitannya berubah dari offline tradisional konvensional masuk ke marketplace online ini? Kan harus mengenal teknologinya, caranya dan seterusnya. Betul. Kesulitannya di mana nih? Kalau kesulitannya karena saya emak-emak, biasanya kan sibuknya hanya di dapur. Dan untuk yang mengurus online itu kan kami kan kesulitan ya. Jadinya yang untuk online itu kami serahkan ke anak-anak. Dibantu oleh suami. Jadi yang online itu anak kami yang besar itu di Shopee, yang nomor 2 yang SMP itu di Blibli, anak yang nomor 4 yang SD itu di Tokopedia. SD ya. Sudah punya toko. Betul, sudah. Siapa namanya? Namanya Rasya. Coba, mana Rasya? Rasya sini. Kita perkenalkan dong generasi berikutnya. Ini generasi ketiga berarti. Generasi ketiga. Rasya sini. Wow, tepuk tangan dulu untuk Rasya.
Nah, menghadap kamera. Jadi ini generasi ketiga. Ini aktif atau tidak nih di Tokopedia? Di Tokopedia aktif, ya. Jadi Oke. ini ya di belakang marketplace kami yang Tokopedia adalah anak saya yang nomor ini. Dan Jadi kalau saya belanja gitu saya nggak tahu bahwa di belakang ini anak SD. anak SD. Umur Jadi berapa? ini mulai itu SD kelas 2 ya, online ya. Astaga. Oh, kelas 3. Kelas 3 Oke. SD. Sekarang umur Sekarang 11 11 tahun. Sudah jadi pengusaha. Luar biasa. Udah dipersiapkan generasi barunya. Generasi digital. Ya, kebetulan Om William Tanuwijaya ini temannya Om Andi, Pak De Andi, Pak Le lah. Nah, nanti kasih tahu Om William Tanuwijaya ini ada pemilik toko di Tokopedia, umurnya 11 tahun, omsetnya udah berapa tuh? Iya, pokoknya ini generasi penerus ya. Oke, silakan kembali lagi Rasya. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Rasya. Oke, jadi ini sudah dipersiapkan ya. Kalau harapan Bu, atau harapan ke depannya apa? Harapan ke depannya pemasaran abon koki itu lebih luas lagi. Lebih luas. Dapat memberikan manfaat ke lingkungan, dan lebih bisa berdampak juga. Terus untuk karyawan juga kesejahteraannya lebih baik lagi. Ada pemberdayaan ya, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus ya. Oke. Ya, kita doakan. Tapi mungkin kasih closing statement penilaian Mas Roni terhadap apa yang dilakukan Mbak Novi. Terima kasih Mas Andi. Jadi Mbak Novi, ini adalah model bisnis yang menurut saya bisa membantu bagaimana pemerintah mengelola inflasi sebetulnya. Kenapa? Karena kita menciptakan substitusi produk dan tahan lama. Sekarang ini kan biasanya kalau kita ngomong inflasi itu kan cabai, bawang merah, itu gitu ya, daging ayam ras, telur. Nah, kalau misalkan kita mampu nih, misalkan nanti abon ini koki mengembangkan produk lagi, cabai bubuk misalnya, kan sebenarnya bisa gitu ya. Kalau orang itu udah mau merubah budayanya makan cabai yang basah menjadi yang kering, itu bisa membantu pemerintah untuk mengelola harga gitu, seperti itu. Bisa jauh seperti itu kalau memang nanti behavior masyarakatnya bisa jadi kita kaget-kaget musim panen harga jatuh. Ya. Sementara ketika panen banyak yang gagal, harganya melambung, nggak keruan. Betul. Waktu itu pernah beberapa tahun lalu kan saya pernah lihat tuh ada, kalau nggak salah, kerjasama dengan Dompet Dua Alfa itu untuk daging kurban itu dikalengin, sehingga bisa dikirim sampai ke luar Papua, ke Timur gitu ya. Dan ini kan juga kalau daging sapi, apalagi PMK kemarin itu kita hampir 1.700 meninggal sapi. Astaga. Ya, sapi kena semua itu ya. Semua gitu. Nah, kan tapi ini aman kan ya Mbak Novi? Aman ya. Aman. Dikurasi dan mitranya itu mitra yang sudah kerjasama aja. Betul. Ada dokter hewannya juga. Ada dokter hewannya. Oke, aman lah. Aman ya. Nah, jadi poinnya dari kita pemerintah itu ngelihat produk-produk olahan seperti ini meningkatkan value added dan menjadi substitusi buat produk-produk yang volatile food, itu sangat bermanfaat. Jadi mungkin kedepannya kan tadi Mbak Novi udah cerita tentang udah siap ekspor nih sebetulnya, udah ada HCPP segala macam. Jadi mungkin akan kita ada kerjasama lagi dengan Bank Indonesia untuk pengembangan ke pasar keluar. Dan terakhir kemarin saya kebetulan ada rapat BI di Bali. Nah, ini menarik ini. Apa isu yang cukup menonjol di Bali ini? Salah satu isu yang menonjol adalah dengan adanya resiko untuk stagflasi gitu ya. Ada kemungkinan negara-negara itu stop untuk ekspor. Karena kan ketahanan pangan lagi terganggu, sehingga mereka menjaga nggak mau ekspor. Nah, tapi buat kita aman karena kita negara yang subur. Tapi negara-negara lain yang mungkin lahannya kecil, itu dia tetap butuh. Nah, di sini peran kita, kalau tadi semua produk-produk yang value added tadi bisa ditingkatkan, kan ini pengolahan kan, kalau cuma barang mentah agak susah memang keluaran. Kalau udah diolah, apalagi dengan sertifikasi tadi, peluang lebih besar lagi. Itu satu.
Kemudian di ada acara di Bali itu tentang G20 itu ada acara Festival Ekonomi Keuangan Indonesia. Nah, digitalisasi kita mau angkat. Jadi udah ada sepakatan tuh dari kementerian terkait, BI, Asosiasi Perbankan, Asosiasi Startup, Fintech. Kita ada 6 area yang mau dikembangin. Nah, salah satunya gimana kita bisa mengembangkan SMSI, UMKM, secara domestik maupun internasional, termasuk ke negara G20. Melalui apa? Kerjasama dengan para agensi pemerintah di sana, korporasi, kemudian pengembangan sumber daya manusianya, sampai penyediaan platform-platform yang gampang di easy access oleh masyarakat. Jadi udah ada komitmen nih sebenarnya. Nah, artinya harusnya dalam komitmen ini kan tinggal tindak lanjutnya ya. Nah, tindak lanjutnya, tapi kan yang penting komitmen di high level dulu gitu ya. Nah, kalau high levelnya udah komitmen, kayaknya kita makin pede lagi nih untuk mengangkat pengembangan UMKM karena dampaknya memang luas dibanding hanya korporasi saja. Gitu. Mungkin itu Mas Anies sedikit. Oke, jadi ada harapan masa depan, apalagi sudah disiapkan generasi penerusnya yang nanti akan memperbesar usaha ini ya. Dari ibu yang rumahan, kemudian di generasi berikutnya sudah berkembang, di generasi ketiga kita harapkan satu hari. Karena kebanggaan kita juga ya kalau ada produk-produk Indonesia yang menguasai pasar Indonesia, apalagi bisa kemudian menguasai pasar di negara-negara lain. Jangan kita dijadikan pasar melulu. Kita adalah tuan rumah. Bahkan Mas Andi sedikit, Mbak Novi udah pernah keluar negeri dapat award. Iya kan? Apa penghargaan apa? Kalau kami memang pernah penghargaan juara 1 Pangan Award Nasional untuk abon sapinya, abon kelapanya juga pernah juara 1 nasional juga. Juara 1 nasional ya? Juara 1 nasional. Dan yang terakhir kemarin, dari Purbalingga. Terus? Terakhir kami kemarin mendapatkan penghargaan dari Presiden untuk para makarya. Wah, ini Presiden Jokowi? Pak Jokowi. Maksudnya baru gitu loh. Ya bisa aja Presiden Direktur. Oke, dari Pak Jokowi ya. Wah, ini sudah dari lokal go nasional dan go global. Dari Banyumas Raya, better Banyumas better. Oke, baik. Mbak Novi, terima kasih untuk cerita inspiratifnya. Mudah-mudahan banyak sekali yang nonton acara ini yang terinspirasi. Amin. Jadi jangan anggap enteng warisan dari mungkin nenek, kakek, atau orang tua. Karena hal yang kelihatannya dulu mungkin oleh karena desakan ekonomi, tapi ternyata bisa dikapitalisasi menjadi sebuah industri. Dan kemudian ada pemberdayaan di balik itu ya. Dan konsumen happy. Nah, saya akan beli. Terima kasih. Jadi Mas Roni, tidak ada pesta yang tidak berakhir. Jadi kita harus akhiri pesta kita hari ini. Silakan ditutup. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Ya, Mas Roni. Mas Andi. Ngopi Ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.